Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abdul Rafi. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, kelas 5A2, Prosesi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah Pemrograman Framework. Eh, Dosen pengampu saya yaitu Bapak Syahril. Nah, saya akan mereview hasil proyek saya, yaitu pertama-tama saya akan mereview part. Dan di sini part ini itu ada di index di bagian part. Nah, index. Nah, ini tampilan front end dari part tersebut. Nah, juga edit. Nah, untuk bagian edit ini codingannya yaitu di bagian ini, file edit blade php. Nah, ini untuk edit datanya. Dan juga untuk menambahkan data, kita tambahkan data. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Nah, ketika kita mau menambahkan part misalnya, kita tambahkan part. Nah, kan otomatis nih, ini alamatnya di sini. Nah, itu berhubungan dengan roots yang ada di web PHP. Nah, ini part. Nah, ini lers. Nah, ini untuk alamat menuju ke part create, ke file dari file parts, juga dari folder part dan file create blade php. Nah, otomatis mengarahnya ke sini. Ketika kita menginputkan data baru, misalnya Ali Gardan. Oke, misalnya Ali Gardan itu betul data stoknya 5 dan harganya misalnya 15.000. Nah, juga jenisnya itu service dengan choose file. Nah, kita akan input beberapa, misalnya kita input foto yang ini aja. Oke, simpan. Nah, otomatis ketika proses dari menambah part tadi, nah prosesnya itu pergi ke melalui controller. Nah, di part controllernya. Nah, di sini untuk hasil proses dari menambahkan menginputkan data part tadi. Oke. Nah, selanjutnya edit. Nah, ketika kita sudah menambahkan data, itu langsung larinya ke roots tadi. Kenapa dia bisa? Karena ada roots untuk menyimpan data baru. Nah, data baru. Setelah itu kita balik lagi. Nah, diedit. Nah, kita akan mengedit misalnya nih Anoli Gardan. Kita ganti menjadi misalnya Komstir. Oke, kita ubah fotonya jadi set. Kita ubah stoknya menjadi
10. Misalnya harganya salah, misalnya 30.000. Oke, kita update. Nah, otomatis proses dari update itu tidak terlepas dari web, terutama web untuk edit. Nah, kita berpindah halaman. Nah, kita tentu kalau untuk mau edit data, tentu kita pergi ke halaman edit terlebih dahulu dan kita buat halamannya. Juga mengupdate datanya berdasarkan ID. Nah, setelah data tersebut diedit dan ketika data itu diproses, itu pergi ke parts controller. Nah, di bagian editnya, public function edit. Nah, nih untuk memproses hasil update datanya. Nah, ini untuk proses update-nya, untuk mengupdate data. Juga misalnya hapus part, kita hapus part. Nah, hapus part itu larinya ke roots delete. Kita ambil berdasarkan ID. Juga tidak terlepas dari proses dari parts tadi. Nah, ini part. Oke. Ini partnya. Tadi kita menghapus ya. Menghapus. Nah, di public function destroy. Nah, untuk menghapus partnya. Nah, diberi alert atau notifikasi bahwa data part berhasil dihapus. Juga selanjutnya yaitu tampilan front end-nya, tampilan front end pada parts, juga edit. Nah, ini tampilan yang akan ditampilkan pada di browser nantinya. Nah, setelah itu kita pakai model. Nah, model ini kita yang pertama itu adalah kita mengambil tabel dari table parts yang ada di HDSQL, di MySQL. Nah, ini tabel part. Nah, ini datanya. Oke. Setelah itu mengambil kolom yang akan diisi di table part tersebut. Nah, ada foto, kode, nama, satuan, stok, jenis, harga, dan pemasok dari pemasok ID-nya. Juga berelasi dengan tabel satuan, dan juga selanjutnya kita akan lanjut ke penjualan. Nah, penjualan ini kita bisa memfilter nih, misalnya tanggal 1 sampai misalnya tanggal 6. Kita buat tanggal 6 saja. Nah, oke. Nah, tidak ada, berarti nggak ada tanggalnya, tanggal 1. Berarti kita ambil data dari tanggal 1 sampai tanggal 14 deh. Masih belum ada. Nah, ini ada. Nah, Agung Nugroho. Oke. Juga kita reset. Nah, otomatis juga kita bisa mencari berdasarkan nomor notanya. Nomor nota saya cari. Nah, otomatis muncul ya. Nah, juga data-data yang ada pada tabel penjualan.
Nah, ini yang pertama dari segi tampilan di indeks. Nah, ini indeksnya. Untuk tampilan pada tabel penjualan. Oke. Selanjutnya ini tampilan pada editnya. Kita ke tabel indeks dulu. Nah, oke. Selanjutnya detail. Untuk detail penjualannya nih. Nah, detail penjualan itu kita pergi ke controller, parts controller. Nah, oke, details. Oke, tidak ada, berarti oke, detailnya. Nah, ini detail partsnya. Nah, nih yang akan ditampilkan yaitu nomor, part, quantity, harga, diskon, subtotal. Nah, ini number formatnya. Juga printout bisa edit. Bisa jadi kita nambah 2, kita tambah. Nah, ketika kita kita mengubah, mengedit datanya itu pergi ke penjualan. Nah, di penjualan ini untuk update-nya, untuk memproses update. Oke, edit. Oke. Nah, ini function edit. Nah, setelah diinputkan, maka diproses untuk mengupdate data baru. Dan juga menambahkan data. Nah, kita tambahkan lagi di Wijaya, Rudi misalnya. Oke, sini kita ganti Komstir. Oke, kita tambah. Oke, kita input 5 jadinya kan, 5. Kita input diskonnya, misalnya diskonnya 10%. Oke, jadi 337.500. Kita simpan. Oke, kita lihat sudah diupdate. Nah, 337. Nah, setelah kita menambahkan datanya itu terlepas dari di controllernya. Ketika kita di public function create, nah ini untuk memproses hasil, ini untuk menginput data yang akan kita tambahkan di penjualan. Terus ini untuk mengupdate data baru di data penjualannya. Nah, juga ini mengambil dari subtotal, quantity, ini untuk mengambil diskonnya. Jadi berdasarkan dari quantity kali harga subtotal. Oke. Terus selanjutnya kita bahas di modelnya. Nah, untuk model
model PHP seperti ini kita ambil dari tabel penjualan yang ada di HDSQL. Nah, di penjualan, di datanya. Juga selanjutnya itu penjualan detail. Untuk detail tadi yang akan ditampilkan itu kolomnya juga ini mengambil tabel dari HDSQL tadi. Nah, ini untuk yang akan ditampilkan untuk kolom pilihan yang ditampilkan di web tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke tampilan. Nah, tampilannya seperti ini. Tabel penjualan ya. Nah, ini tabel penjualan. Ini detailnya yang untuk menampilkan detail tadi. Juga ini create. Nah, oke. Selanjutnya ini tertampilkan. Juga kita bisa print nota. Nah, ini notanya. Juga untuk nota, ini notanya, codingannya. Nah, ini codingan nota, ini CSS-nya. Di bagian view, oke. Setelah itu kita pergi ke penjualan controller lagi. Oke, selanjutnya ini show ini untuk menampilkan nota dan detailnya. Nota dan detail public function show. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.